Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Indi Yuliana, NIM 50157. Saya di kelas MAL C. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi letter of credit, mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, kelemahan, kelebihan, dan contoh penggunaan pada bank. Baik, saya akan menjelaskan tentang letter of credit. Apa sih letter of credit itu? LOC atau letter of credit merupakan cara pembayaran internasional yang menjadikan memungkinkan seorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Pembayaran tersebut akan diterima setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Selanjutnya ada jenis-jenis letter of credit. Jenis letter of credit ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada revocable letter of credit, di mana LOC yang bisa dibatalkan ataupun diubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank pembuka karena alasan tertentu. Nah, yang kedua yaitu irrevocable, transaksi yang tidak bisa dibatalkan oleh pihak selama masa perjanjian masih dalam masa waktu yang valid. Yang ketiga ada back-to-back LOC, yaitu sifatnya sama seperti reseller, di mana si penerima ini sebenarnya bukan pembelinya, tapi hanya sekedar perantara. Yang keempat ada revolving LOC, yaitu LOC yang bisa dilakukan secara berulang-ulang, di mana kedua pihak yang bertransaksi bisa menggunakan kembali kreditnya untuk melakukan transaksi yang berbeda. Biasanya jenis ini dilakukan pada satu bank saja yang sudah dipercaya dan memiliki hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat. Nah, yang kelima ada unrestricted LOC, di mana dalam hal ini pihak eksportir maupun importir tidak dibatasi melakukan negosiasi di bank maupun yang diinginkan. Yang keenam yaitu adalah sight LOC, yaitu pembayaran langsung dan saat ini juga saat dokumen diterima oleh pihak bank. Yang ketujuh ada usance LOC, yaitu memberikan tenggat waktu kepada pihak importir untuk melakukan pembayaran. Dan yang terakhir ada red clause LOC. Dalam red clause LOC ini, jenis LOC yang masing-masing bank pembuka LOC menuliskan klausa khusus menggunakan tinta merah. Itulah mengapa dikatakan red clause, karena memang khusus klausul itu ditulis dengan tinta merah. Yang selanjutnya ada fungsi dan tujuan letter of credit. Yang pertama, letter of credit dapat menampung dan menyelesaikan kesulitan atau kendala dari pihak importir sebagai pembeli maupun pihak eksportir sebagai penjual. Dengan demikian, letter of credit menjamin atau kepastian atas kelancaran pembayaran dan pengiriman barang yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh eksportir dan importir. Yang kedua, yaitu letter of credit memberikan keuntungan baik kepada eksportir maupun pihak importir. Eksportir dijamin akan menerima pembayaran jika mampu menunjukkan dokumen pengiriman barang yang sesuai dengan dalam LOC. Dan bank berkewajiban memeriksa kelengkapan dokumen yang terdapat dalam LOC, tetapi bank tidak bertanggung jawab dalam kondisi fisik barang tersebut. Yang ketiga yaitu letter of credit memberikan fasilitas kredit eksportir ataupun importir melalui perbankan. Nah, hal ini terjadi karena LOC dapat memberikan fasilitas pembayaran di muka atau pembayaran dengan tenggang waktu tertentu. Yang keempat, LOC menjamin jaminan pembayaran atas kontraktor dengan beneficiary. LOC yang diberikan leasing bank atas permintaan kontraktor atau peminjam digunakan sebagai jaminan khusus kepada pihak beneficiary apabila gagal mematuhi atau melaksanakan kontraknya. Dokumen LOC tidak menjamin importir menerima barang sesuai dengan yang dipesan. Bank hanya bertanggung jawab dalam pemrosesan dan penelitian dokumen barang. Jika pihak eksportir telah menyerahkan dokumen kepada bank dan cocok dengan isi dokumen LOC, maka bank akan membayar eksportir sebesar nilai faktur atau invoice-nya. Selanjutnya ada kelebihan letter of credit. Nah, kelebihan letter of credit yang pertama, letter of credit memberikan jaminan pembayaran bagi eksportir ataupun penjualan. Yang kedua, letter of credit memberikan jaminan penerima barang bagi importir melalui perbankan yang akan menyerahkan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam LOC. Yang ketiga,
Letter of credit memiliki fasilitas kredit untuk eksportir atau importir melalui perbankan. Yang keempat, importir terjamin bahwa bank yang dapat menolak pembayaran kepada eksportir bila eksportir tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan LOC. Yang kelima, importir dengan menggunakan hak kepemilikan dokumen berdasarkan LOC untuk mendapatkan pembiayaan selanjutnya. Yang keenam, letter of credit memiliki fasilitas untuk hedging atau fasilitas untuk menghindari risiko fluktuasi kurs valuta asing. Oke, selanjutnya ada kelemahan letter of credit. Kelemahan letter of credit ada 4. Yang pertama, yaitu ada beban atau biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak importir. Yang kedua, butuh waktu untuk memproses surat-surat yang dipersyaratkan oleh bank. Yang ketiga, pihak bank hanya bertanggung jawab terhadap kepentingan bank yaitu terkait dokumen, namun tidak ikut bertanggung jawab untuk yang lainnya. Jadi di sini pihak bank hanya bertanggung jawab terhadap kepentingan dokumen saja. Yang keempat, importir tidak mendapat jaminan bahwa barang yang dipesan dengan barang yang sebelumnya dikirim. Nah, selanjutnya ada skema mekanisme proses pembayaran letter of credit. Saya akan jelaskan mekanisme proses pembayaran letter of credit ini. Pada panah nomor 1, ini yaitu importir dan eksportir melakukan perjanjian jual beli barang yang dituangkan dalam sales kontrak dokumen. Nah, pada panah nomor 2, importir mengajukan aplikasi pembukaan LOC di opening bank atau issuing bank. Yang ketiga, opening bank mengirimkan LOC importir ke advising bank atau conforming bank berikut syarat yang harus dipenuhinya. Jadi ada syarat-syaratnya juga. Yang keempat, ada advising bank menyerahkan LOC beserta dokumen pendukungnya kepada pihak eksportir. Nah, yang kelima, eksportir harus mengirim atau mengapalkan barang kepada importir sesuai dengan perjanjian jual beli dalam sales kontrak dokumen tersebut. Selanjutnya itu nomor 6, eksportir menyerahkan bukti pengiriman barang, dokumen pendukungnya ke advising bank agar mendapatkan pembayaran. Selanjutnya nomor 7, advising bank akan melakukan pembayaran setelah meneliti semua dokumen yang diserahkan oleh eksportir memenuhi syarat yang telah ditentukan. Terus selanjutnya yang ke-8 yaitu advising bank menyerahkan dokumen pembayaran dan pengiriman barang kepada opening bank agar menerima pembayaran kembali. Nah, selanjutnya pada panah nomor 9 ini yaitu opening bank memberitahukan importir atas kedatangan dokumen dari eksportir melalui advising bank. Dan yang ke-10 yaitu importir melakukan pembayaran LOC yang telah dibuatnya dan menerima semua dokumen yang dikirimkan oleh advising bank. Yang terakhir yaitu nomor 9, opening bank menyelesaikan pembayaran kepada advising bank. Nah, itulah penjelasan mengenai mekanisme proses pembayaran letter of credit. Selanjutnya ada contoh penggunaan letter of credit pada bank. Nah, di sini ada sebuah perusahaan A yang sedang berada di Amerika Serikat mendapat pesanan gerbong dari pembeli B yang berada di Indonesia. Pihak B adalah importir baru yang belum pernah bekerja sama dengan pihak A sebelumnya. Untuk itu, pihak A menawarkan menggunakan letter of credit sebagai metode pembayaran dalam transaksi perdagangan mereka. Setelah setuju, pihak B harus mendaftarkan letter of credit di bank penerima dan membayar sejumlah total barang yang dipesan. Nantinya, pihak bank akan mengeluarkan persetujuan pembiayaan. Tahap berikutnya, pihak bank di Indonesia menghubungi bank pembayar di Amerika Serikat untuk mengkonfirmasi bahwa pihak importir sudah membayar ke bank penerima. Kemudian pihak perusahaan A bisa mengirimkan produk ke negara tujuan sesuai dengan spesifikasi pesanan. Pihak A juga perlu menyerahkan dokumen persyaratan seperti invoice, detail pengiriman, perizinan bea cukai, data perusahaan, data pembeli, dan lain sebagainya. Semua dokumen ini diperlukan sebagai bukti bahwa barang telah dikirim. Nah, ketika barang sudah tiba, bank pembayar akan mencarikan dana kepada pihak penjual. Transaksi perdagangan internasional pun selesai dengan cara yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Lebih lagi, letter of credit menjamin keamanan kedua belah pihak dalam bertransaksi. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai letter of credit.
Sekian penjelasan materi mengenai letter of credit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.